Shalom keluarga beriman dimanapun kita semua berada. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Tiba saatnya kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau angkat pujian. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan, mengagumi karyanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, Kau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mengagumi setiap hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Bahkan tengah mara bahaya pun, Tuhan, Kau takkan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kau menerima kami, Tuhan Yesus, sekotor apapun kami, Tuhan. Kau izinkan kami pulang, Tuhan, dalam pelukan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, dengan segenap hatimu, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sekali lagi sama-sama dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, sebut namanya Yesus. Benar Tuhan Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, tiada
tiada duanya Tuhan. Kau Allah yang menerima kami Tuhan Yesus. Tuhan, mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan pujian, hormat kemuliaan hanya padamu. Allah yang hidup, terima kasih Tuhan. Mari jangan biarkan diri berdiam diri, sembah Yesus. Sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, penerimaan-Mu Tuhan. Kau mengasihi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengagumi-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kan ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, bagaikan rusa yang haus rindu akan firman-Mu Tuhan. Begitulah hati kami ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
padamu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi dari awal dengan hati yang lebih sungguh lagi. Seperti sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan Yesus, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku,
Benar Tuhan Yesus, seperti rusa yang haus Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Belsair Bandi Tuhan, bisa menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita telah tiba di minggu ketiga di bulan Februari, tepatnya di tanggal 21 Februari tahun 2021. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari 2 ayat saja dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Judulnya di Alkitab LAI ialah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini dari 2 ayat ini, Injil Yohanes pasal 21, saya ingin membagikan tentang kesempatan kedua. Kalau kita membaca secara keseluruhan, nats ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri kali ketiga setelah ia bangkit dari antara orang mati. Banyak yang bisa dikotbahkan dari nats ini. Bicara tentang mujizat, bicara tentang panggilan Tuhan, dan sebagainya. Tetapi hari ini yang ingin saya bagikan adalah tentang kesempatan kedua. Mungkin saudara yang mendengar akan bingung dan bertanya, dari mana kita bisa belajar kesempatan kedua? Tidak ada kalimat kesempatan kedua di situ. Betul, tidak ada kalimat kesempatan kedua. Tetapi di sana tersirat bagaimana ada orang yang mendapatkan kesempatan kedua. Siapa orang yang mendapatkan kesempatan kedua? Ya, dia adalah Simon Petrus. Di sana dicatat di ayat yang kedua berkumpul, nama pertama dari murid Yesus yang dicatat adalah Simon Petrus. Kita tahu Simon Petrus bersama dengan teman-temannya dan saudara-saudaranya, semua satu kumpulan 12 orang. Mereka dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanannya, Simon Petrus ternyata pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia ditanya, apakah kamu kenal dia? Oh tidak, aku tidak kenal. Aku tidak tahu siapa dia. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok, tepat seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya. Tetapi lihat ketika Yesus menampakkan diri sekali lagi, menampakkan diri kali ketiga bahkan, Simon Petrus ada di situ. Ini artinya apa? Simon Petrus mendapatkan kesempatan kedua. Berapa banyak di antara kita yang rindu mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup ini? Atau mungkin pernah berkata, menyesal kenapa aku tidak mendapatkan kesempatan kedua? Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kesempatan kedua. Kesempatan kedua adalah satu momen yang diberikan sekali lagi untuk kita boleh melakukan yang baik, bahkan yang terbaik, dan tentu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, saya lupa ingat, viral di media sosial tentang bagaimana ada seorang perempuan, seorang istri, dia kebetulan seorang dokter, di sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara, lari kemudian memergoki, melabrak suaminya sedang di satu mobil perjalanan bersama dengan pelakor, dengan selingkuhannya. Dan ternyata suaminya ini adalah anggota dewan yang terhormat dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan akhirnya viral itu di mana-mana karena tentu terjadi keributan ya. Istrinya seorang dokter, suaminya anggota dewan, lalu kemudian mendapati suaminya bersama dengan selingkuhan. Tetapi yang menarik, puji Tuhan, berita kelanjutannya ternyata mereka rukun, mereka rujuk, mereka berdamai, dan si suami mendapatkan kesempatan kedua dari istri. Nah, ini yang mau saya katakan bicara tentang kesempatan kedua. Simon Petrus adalah orang yang mendapatkan kesempatan kedua. Setelah dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, dia diberikan kesempatan ketika Yesus menampakkan diri sekali lagi, ada Simon Petrus di situ. Bahkan nanti di dalam ayat-ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku?
gembalakanlah kawanan dombaku. Ini artinya Simon mendapatkan kesempatan kedua. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Gunakan dengan baik semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di sini, saudara, bicara tentang kesempatan kedua dari seorang Simon Petrus yang telah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri, dia ada di situ, bahkan mendapatkan kesempatan melihat sekali lagi mujizat, melihat bagaimana Tuhan berdiri di hadapannya dan memanggilnya kembali menegaskan untuk melayani Tuhan. Yang pertama bisa kita catat tentang kesempatan kedua. Kesempatan kedua menegaskan bahwa kasih Allah dan anugerah Allah sangat besar dalam hidup kita. Ingat hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan kesempatan kedua dalam hal apapun, itu menunjukkan bahwa kasih Allah dan anugerah Allah itu sangat besar buat setiap kita. Bahkan bukan hanya bicara dalam hal kehidupan sehari-hari. Ketika kita berkesempatan masih bernafas sampai hari ini, kemudian kita mengenal pribadi Yesus Kristus, itu adalah bukti bahwa Allah memberikan kesempatan kedua buat umat manusia. Beberapa hari yang lalu saya diwawancara oleh sebuah radio dalam talk show interview. Di sana saya ditanya tentang dosa keturunan dan sebagainya. Lalu si pewawancara ini bertanya, bukankah kesannya tidak adil ketika Adam dan Hawa yang berbuat dosa, tetapi kenapa diwariskan kepada keturunannya? Padahal keturunannya tidak tahu menau tentang apa yang terjadi. Itu bahkan baru bicara Adam dan Hawa. Belum lagi kalau orang tua saya berbuat dosa, kakek nenek saya berzina, buyut saya di atas main dukun kuasa gelap. Kenapa harus kena ke saya yang tidak tahu menau tentang hal tersebut? Di situ saya menjawab, sesungguhnya Tuhan memberikan kesempatan kedua buat umat manusia. Di mana letak kesempatan kedua itu? Ketika kita masih bernafas dan kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, di sanalah kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan sudah memberikan kesempatan itu dalam hidup setiap kita. Hari ini kenal Tuhan sungguh-sungguh, percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka yang namanya dosa keturunan, dosa kutuk keturunan itu akan putus. Walaupun kita tidak tahu apa yang orang tua kita lakukan, kakek nenek kita, buyut kita di atas, 3, 4, 7, 10 turunan di atas kita, bahkan sampai Adam dan Hawa kita tidak hidup di zaman itu. Tetapi kita hidup hari ini, kita menerima kesempatan kedua untuk percaya sungguh-sungguh, mengaku dengan lidah bibir kita, percaya dalam hati, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita sungguh-sungguh diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Saya ingat tentang sebuah cerita, ada seorang yang dulunya itu dia punya ilmu-ilmu, saudara. Ya, ilmu kuasa gelap ya. Dia punya ilmu begitu hebat sampai kalau dia mau pergi ke satu tempat, dia istilahnya tinggal mengucapkan jampi-jampi, tutup mata langsung dia ada di tempat tersebut. Ya, kalau kita ibaratkan seperti cerita di Doraemon gitu, ada pintu Doraemon. Tapi itu semua ilmu-ilmu yang dia dapat, ilmu-ilmu kuasa gelap. Dia tidak puas, dia ingin terus mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Sampai suatu kali dia mendapatkan mimpi, ada sosok berjubah putih ya. Ya, kemudian wajahnya cerah mengatakan, kalau kamu mau mendapatkan ilmu tertinggi, carilah aku. Dia muter kemana-mana, saudara, singkat cerita, ya, long story short, dia tidak bisa menemukan tempat lagi. Akhirnya dia ketemu ke rumah satu penginjil. Di rumah satu penginjil itu dia lihat ada sinar keluar dari rumah penginjil itu. Dia mengetuk pintu itu dan dia bertanya, ini rumah siapa? Kebetulan penginjilnya ini adalah orang asing, orang Belanda. Ini cerita zaman dulu. Yang orangnya punya ilmu ini adalah orang Indonesia pada waktu itu. Dan si penginjil ini bilang, saya penginjil. Penginjil itu apa? Memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kamu mau tahu tentang Tuhan Yesus? Boleh deh, karena saya melihat ada sinar keluar dari rumah ini. Lalu orang ini, saudara, duduk di kursi tamu. Pada saat dia duduk di kursi tamu, menariknya si penginjil ini, saudara, sedang pindah-pindah barang bawaannya dari Belanda. Salah satu barang yang dia bawa itu adalah lukisan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, si orang ini, permisi, Pak, itu lukisan siapa? Oh, ini lukisan Tuhan Yesus, dilukis di Eropa, saya bawa ke sini karena saya ditugaskan pelayanan ke Indonesia. Orang ini yang menjumpai saya dalam mimpi. Singkat cerita, saudara, akhirnya orang yang punya ilmu-ilmu ini bertobat, dia buang semua ilmunya, dia percaya Tuhan Yesus, dan dia melayani Tuhan. Setelah sekian puluh tahun melayani, lalu dia tengok ke belakang, dia melihat bahwa dia mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan, yakni untuk apa? Bertobat dan mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ketika dia melihat sekeliling bagaimana teman-temannya harus menderita karena mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak benar seperti itu, istilahnya bayar harga, dia sekarang menerima keselamatan dan damai sejahtera sukacita. Dia bersyukur dia mendapatkan kesempatan kedua. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kesempatan kedua itu menunjukkan dalam hidup kita, bicara tentang hidup, bicara tentang kesempatan kedua dalam hal apapun yang kau terima, dalam pekerjaanmu, karirmu, rumah tanggamu, itu semua menunjukkan
menunjukkan kasih Allah besar, anugerah Allah besar dalam hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang kesempatan kedua, tadi kita belajar dari sosok Petrus yang muncul pada saat Yesus menampakkan diri, ya, yang ketiga kali. Kita bicara tentang kesempatan kedua. Yang kedua bisa kita pelajari adalah pergunakan sebaik-baik mungkin kesempatan kedua yang kau terima. Tadi kita sudah tahu bahwa hidup ini, saudara, engkau dikasih kesempatan kedua untuk mengenal Tuhan, pergunakan dengan baik. Tapi juga kesempatan kedua itu muncul dalam berbagai macam. Kalau engkau hari ini dikasih kesempatan kedua untuk melayani, gunakan dengan baik untuk melayani. Kau hari ini dikasih kesempatan Tuhan untuk menolong sesama, gunakan. Karena mungkin saja engkau tidak menggunakan kesempatan itu, lalu engkau mau menolong orang itu sudah telat, orang itu udah nggak perlu ditolong. Banyak cerita saya mendengar seperti itu, bagaimana ada seseorang yang mengalami pergumulan, lalu dia datang meminta tolong kepada orang lain ini tidak mau menolong, akhirnya orang ini puji Tuhan dapat pertolongan dari Tuhan dengan cara yang berbeda, lalu orang yang tadinya dia datang untuk minta tolong ini, setelah sekian puluh tahun kemudian dia bilang, oke, aku mau tolong kamu apa? Orang ini bilang, udah nggak perlu ditolong saya. Dulu waktu saya susah mau sekolah, dulu saya waktu susah mau makan, ya kamu nggak bisa tolong, ya sudah nggak apa-apa, sekarang saya sudah bisa makan, saya sudah bisa untuk ini, itu, dia sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, sudah nggak perlu ditolong lagi. Dengan kata lain, si orang yang mau menolong ini, yang tadinya menolak menolong, dia sudah kehilangan kesempatan, saudara. Dan banyak hal dalam hidup, saudara, kita mendapatkan kesempatan. Kalau hari ini kau punya kesempatan untuk melayani anak, layani anakmu. Melayani orang tua, merawat orang tua, rawat orang tuamu. Punya kesempatan untuk menjadi saluran berkat, jadi saluran berkat. Punya kesempatan berbagi ilmumu yang hebat, engkau bagi. Karena nanti ada waktunya, engkau mau bagi ilmumu, udah nggak ada lagi. Orang itu udah nggak perlu ilmu, perkembangan zaman udah makin maju, udah nggak dibutuhkan lagi ilmumu. Kalau engkau hari ini punya kesempatan untuk mungkin khotbah, engkau punya kesempatan untuk belajar, ambil kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai engkau kehilangan kesempatan. Dan hari ini saya berdoa, kesempatan apapun yang kau dapat dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, dalam pergaulanmu, dalam pelayanan dalam hidupmu, pergunakan dengan baik. Jangan sampai engkau kehilangan kesempatan. Saya ingat tentang sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang namanya hamba Tuhan, ya, kalau kumpulkan kadang sharing pelayanan, oh iya saya pernah melayani orang begini, saya pernah melayani keluarga begini, jadi banyak cerita. Nah, hamba Tuhan ini bercerita bagaimana dia harus melayani satu keluarga yang mengalami kedukaan, anaknya meninggal. Anaknya masih muda usianya, sekitar 18 atau 19, tapi meninggalnya karena overdosis narkoba, saudara. Padahal anak ini sudah dikasih kesempatan direhabilitasi, dijauhkan dari lingkungan, tapi dia terus lagi dengan pilihan dan kesadarannya mau untuk kembali lagi ke situ, saudara. Nah, waktu ibadah tutup peti, pendeta ini bingung mau khotbah bagaimana gitu. Jadi ya dia cuma bilang, Tuhan kasih saya hikmat. Ya tentu bingung, saudara, karena matinya overdosis. Kita tentu tidak bisa menghakimi anak tersebut, ya. Tapi matinya overdosis. Anak ini sudah dikasih kesempatan berkali-kali. Keluar masuk rehabilitasi, keluar masuk, harta orang tuanya sudah habis, tapi kembali lagi ke situ. Sampai akhirnya dia matinya karena overdosis itu. Dia kehilangan kesempatan, saudara. Sudah dikasih kesempatan bertobat, sudah dikasih kesempatan untuk keluar dari jalan gelap itu, sudah dikasih kesempatan untuk menuju ke jalannya Tuhan, tapi dia tidak menggunakan kesempatannya dengan baik. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan, saudara. Apapun hari ini yang kau terima dari Tuhan, kesempatan itu pergunakan dengan baik. Sebab ada waktunya, kesempatan itu nggak akan datang lagi. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kesempatan kedua. Kita tadi membaca dari Injil Yohanes pasal 21, ya, natsnya secara keseluruhan Saudara bisa baca di rumah. Tapi yang saya ambil cerita tentang bagaimana nama Petrus muncul, padahal Petrus sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Petrus tadi mengambil kesempatan yang baik. Dia tidak seperti Yudas yang bunuh diri. Ya, ini poin kedua tadi kan, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, tidak menyanyiakan. Yudas juga sudah menjual Tuhan Yesus, tapi responnya dia bunuh diri, saudara. Sementara Petrus, dia responnya menyesal. Dan dia mengambil kesempatan lagi untuk kembali mengenal Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan panggilan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir saudara bicara tentang kesempatan kedua. Sesungguhnya, setiap hari dalam hidupmu adalah kesempatan kedua. Sadari saudara, kalau kita masih bangun hari ini adalah kesempatan kedua. Untuk apa? Untuk macam-macam. Untuk aku belajar gak bohong lagi. Untuk aku belajar sabar. Untuk aku belajar pengendalian diri. Untuk aku belajar tidak sombong. Untuk aku bisa menolong sesama. Untuk aku melayani Tuhan. Tiap hari adalah kesempatan kedua. Jadi setiap hari dalam hidupmu sadari dan syukuri. Ternyata itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Gunakan dengan baik poin kedua tadi. Dan kemudian sadari poin pertama bahwa itu adalah bentuk anugerah dan kasih Allah yang sangat besar.
Dan sebagai penutup saya berdoa selama engkau masih bernafas di tengah pandemi ini loh saudara. Engkau masih ada nafasnya, masih sehat, masih berdiri, masih duduk, masih beribadah, masih bisa makan, ada makanan di atas meja, ada atap di atas kepala, engkau tidak kepanasan, tidak kehujanan. Engkau sesungguhnya setiap hari sedang menerima kesempatan kedua. Jadilah berkat dan jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita tentang sebuah retret. Ya, retret ini diikuti oleh anak-anak sekolah minggu. Dan pada sesi terakhir didatangkan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini menarik, tidak langsung berbicara khotbah. Mari kita buka Matius, Markus, Lukas. Karena anak-anak kan tidak semua langsung menyerap dengan cepat. Tapi dia mulai dengan gambaran bagaimana seorang ibu berjuang untuk melahirkan anaknya. Itu adalah taruhan antara hidup dan mati, saudara. Bagaimana seorang ayah rela, dia ada gambar dan videonya untuk tidak makan siang, untuk ngirit demi bisa menyekolahkan anaknya. Sampai akhirnya ketika khotbah disampaikan dalam bentuk sebuah cerita dan gambar, ada firmannya tapi bukan bentuk seperti orang dewasa ya, ngomongnya langsung totok firman gitu, tapi lewat gambar dan lewat cerita. Anak-anak di situ semua pada menangis. Dan mereka sadar selama ini mereka menjadi anak yang nakal sama orang tua. Habis makan geletakan, bohongin orang tua, nipu orang tua, ngambil uang orang tua. Berapa banyak anak di luar sana yang seperti itu, bahkan sampai besar masih bohongin orang tua, masih ngapusi, nipu orang tua, masih memberontak, membangkang kasar sama orang tua dan sebagainya, saudara. Anak-anak di retret ini nangis semua. Dan Pak Pendetanya dibilang, masih ada kesempatan. Mereka semua lalu terbuka matanya. Bagaimana Pak Pendeta, Om Pendeta? Setiap hari adalah kesempatan kedua. Besok kamu sudah ada di rumah, hari ini hari terakhir retret. Coba kamu mulai tunjukkan kamu berubah karena Tuhan ada dalam dirimu. Benar saudara, besoknya anak-anak yang ikut retret semua bangun pagi, tidak seperti biasanya mamanya nggak putar-putar bangun gitu. Bantuin mamanya siapin sarapan, sudah nyapu, ngepel rumah, cuci piring, kemudian gantian ditanya mama mau makan apa. Biasanya kan mama yang tanya, makan, minum, belanja. Ini nggak gantian dia yang ngurus orang tua, mama mau makan apa, papa perlu apa. Dan itu dilakukan berhari-hari sampai orang tua tuh semua heran. Dan laporan ke kakak sekolah minggu. Anak-anak mengalami perubahan ya. Dan kakak sekolah minggu sangat senang karena anak-anak menggunakan kesempatan kedua setiap hari dengan baik. Dan itu direport kembali ke pendeta dan pendeta menjadi bahagia tentunya. Karena firman yang disampaikan berbuah-buah lebat. Hari ini saya berdoa tiap hari adalah kesempatan kedua. Gunakan dengan baik. Jadilah saksi, jadilah terang, jadilah orang yang membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Tiap hari adalah kesempatan kedua. Dan dalam hal perkara kehidupan, ketika kami menerima kesempatan, ajar kami untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan menonton program ini, Tuhan berkati. Pekerjaan tangan, usaha, karir, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan mereka diberkati. Bersama dengan jemaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta diberkati. Pemimpin yang tertinggi, Presiden Joko Widodo diberkati. Dengan jajarannya ke bawah, para menteri, panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati dimanapun berada diberkati. Program vaksinasi di Indonesia berjalan dengan lancar. Kami berdoa di tengah pandemi ini orang yang terdampak, baik para pengusaha, karyawan ataupun pegawai, tenaga profesional diberkati Tuhan. Tenaga medis dan para relawan yang ada di garda terdepan Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya. Dalam programnya ke depan, Tuhan berkati. Tuhan juga jaga lindungi jemaat Tuhan di tengah pandemi ini. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami mau terima berkat Tuhan pada hari ini sebelum kami akhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.